Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yudi Nurfarizal, mahasiswa jurusan Tadris Matematika di IAIN Kerinci. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi, di antaranya yaitu definisi filsafat matematika, filsafat pendidikan matematika, hubungan antara filsafat dengan pendidikan matematika, aliran filsafat matematika, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu pandangan para filsuf tentang matematika. Oke, untuk lebih jelasnya lagi silakan saksikan videonya. Baik, yang pertama yaitu definisi filsafat matematika. Filsafat matematika mulai diperbincangkan ribuan tahun yang lalu. Masa-masa penting dalam filsafat matematika adalah pada saat Pythagoras mengungkapkan bahwa bilangan adalah hal terpenting dan bertanggung jawab untuk seluruh alam semesta. Dan pendapat ini dibenarkan oleh para pengikutnya. Filsafat matematika dapat dikatakan bahwa suatu kajian yang menjadikan matematika sebagai objek pemikirannya. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan serta penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur dan diberikan simbol tertentu. Filsafat matematika dapat dilukiskan sebagai suatu sudut pandang yang semua konsep matematikanya dipersatukan berdasarkan asas. Yang kedua, yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat, atau filsafat yang diterapkan dalam pemikiran dan pemecahan mengenai masalah pendidikan. Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan tidak hanya sekedar bersifat insidental, tetapi merupakan suatu keharusan. Menurut Dewey pada tahun 1946 menyatakan bahwa filsafat itu ialah teori umum dalam pendidikan, landasan dari semua pemikiran dari pendidikan. Lebih dari itu, memang filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang banyak terdapat dalam lapangan pendidikan. Baik, yang ketiga adalah hubungan filsafat dan pendidikan matematika. Filsafat dan matematika adalah dua cabang dasar ilmu pengetahuan, sehingga banyak yang menyebutkan bahwa filsafat adalah king of knowledge dan matematika adalah queen of the knowledge, sehingga hubungan di antara keduanya sangatlah kentara. Pada awal peradaban Yunani, filsafat adalah penelaahan dari semua cabang pengetahuan. Ketika pengetahuan ilmiah manusia bertambah selama berabad-abad, cabang-cabang ilmu tertentu mulai tumbuh sehingga mereka memisahkan diri dari ilmu filsafat dan menjadi bidang-bidang studi yang terpisah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Francis Bacon, yaitu pada tahun 1561 sampai 1662. Tokoh pembaharuan zaman Renaissance dari Inggris, bahwa filsafat sebagai the great of mother of science. Ternyata pendapat di atas itu keliru, karena filsafat dan geometri, salah satu cabang matematika, sesungguhnya lahir pada tahun yang sama, di tempat yang sama sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus. Jadi, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang secara bersama-sama, dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masukan dan umpan balik. Selanjutnya, yang keempat itu ada yang namanya aliran-aliran filsafat matematika. Pada dasarnya, aliran-aliran filsafat matematika itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aliran logisisme, yang kedua aliran formalisme, dan yang terakhir adalah aliran intuitionisme. Aliran logisisme memandang bahwa matematika adalah bagian dari logika. Sedangkan menurut aliran formalisme, sifat alami dari matematika ialah sebagai sistem lambang yang formal. Misalnya bilangan-bilangan
Bilangan-bilangan dipandang sebagai sifat-sifat struktural yang paling sederhana dari benda-benda. Selanjutnya yaitu aliran intuitonisme. Aliran ini diperoleh dari ahli matematika dari Belanda, yaitu Louis Jan Egbertus Jan Brouwer. Beliau berpendirian bahwa matematika adalah sama dengan bagian yang eksak dari pemikiran matematika. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang materi-materi tadi. Semoga bermanfaat, mudah dimengerti, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.